Oke, selamat siang. Nama saya Lucius Profesor Suwanto. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari jawaban saya untuk UTS Decision Analytics kali ini, mulai dari nomor 1 hingga nomor 6. Nomor 1, saya akan menjelaskan apa arti Decision Analytics dan juga perbedaannya dengan deskriptif dan juga Power BI. Decision Analytics biasanya digunakan pada proses terakhir pengambilan data, di mana kita akan menggunakannya untuk mengambil keputusan. Dan Decision Analytics biasanya menggunakan algoritma machine learning, model statistik, historik data, dan juga kita membaca pattern data untuk mengambil keputusan juga. Tetapi hal tersebut termasuk satu paket dalam predictive analytics, di mana predictive analytics melakukan forecasting untuk masa depan dan kemungkinan atau possibilities yang mungkin terjadi di masa yang akan datang untuk bisnis. Dan fungsi decision analytics di sini adalah membuat tindakan preventif atau mitigasi dan juga keputusan yang optimal untuk menghadapi possibility yang akan datang. Lalu apa itu business intelligence? Biasanya business intelligence adalah salah satu pendekatan analitik deskriptif, di mana business intelligence menggunakan dashboard untuk proses dalam pengerjaannya atau pengoperasiannya, seperti laporan, visualisasi untuk melakukan benchmarking performance masa yang lampau dan juga masa yang sekarang. Oke, masuk ke nomor 2, kita akan menjelaskan hasil dari frekuensi dan probabilitas yang telah saya hitung dari Gander dan juga distribusi churn. Dari Gander terdapat 150 pelanggan, di mana 61% adalah laki-laki dan 39% perempuan. Dan untuk distribusi churn terdapat 33% pelanggan yang sudah berhenti berlangganan dan juga 67% masih aktif. Artinya 1 dari 3 pelanggan meninggalkan layanan ini. Ini adalah indikator awal bahwa perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor penentu churn. Selain itu, secara statistik numerik, rata-rata usia pelanggan adalah 39 tahun dengan rentang usia 18 hingga 59 tahun. Biaya langganan rata-rata sekitar Rp50.300 dengan variasi hingga Rp5.000 dari paket terendah dan tertinggi. Selanjutnya untuk watch hours atau jumlah jam menonton per bulan memiliki rata-rata 24,9 jam. Tambahan untuk nomor 2, saya menggunakan tools bernama Excel, di mana saya melakukan hitungan manual untuk probabilitas dan frekuensi dari gender dan juga churn, di mana churn dan gender saya menggunakan count if dan juga count untuk melakukan probabilitasnya dan frekuensi mereka. Selanjutnya saya menggunakan tools bernama data analysis di tab data di Excel, di mana saya menggunakan bagian descriptive analytics untuk melakukan summary outputnya dengan hasil yang telah saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke nomor 3, di mana kita akan menjelaskan regresi linear dan juga grafik. Di sini saya menggunakan scatter plot dan juga untuk analisa datanya saya menggunakan tools data analysis juga, yaitu regression, di mana hasil regresi kita menunjukkan bahwa watch hours memiliki pengaruh positif terhadap satisfaction, sementara monthly menunjukkan pengaruh negatif yang lemah. Untuk bagian yang pertama, yaitu watch hours dan juga satisfaction, semakin banyak pelanggan menonton, semakin tinggi tingkat kepuasannya. Dan untuk monthly dan juga satisfaction, artinya semakin mahal biaya langganan, ada kecenderungan kepuasan sedikit menurun. Dari grafik regresi yang saya buat terlihat pola bahwa jam menonton merupakan driver utama yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Ini berarti jika perusahaan ingin meningkatkan kepuasan, mereka bisa fokus meningkatkan kualitas dan variasi konten agar pelanggan mau menonton lebih lama. Selanjutnya untuk rekomendasi, terdapat 3 rekomendasi yang saya sarankan untuk bisnis ini, yaitu pertama, meningkatkan engagement konten dengan menampilkan rekomendasi film atau serial sesuai preferensi pengguna agar waktu tonton meningkat. Kedua, kampanye personalisasi menggunakan sistem rekomendasi berbasis riwayat tontonan dan juga promosi waktu tonton, di mana kita akan memberikan challenge atau program reward untuk pengguna yang aktif menggunakan aplikasi Cinemax. Selanjutnya untuk rekomendasi yang kedua, yaitu antara satisfaction dan churn. Pertama, kita fokus pada peningkatan kepuasan pelanggan, meningkatkan kualitas layanan streaming mulai dari minim buffering dan juga tampilan UI yang lebih intuitif.
Selanjutnya menawarkan paket eksklusif atau film premium bagi pelanggan loyal. Untuk yang kedua, melakukan survei kepuasan rutin untuk mendeteksi potensi churn lebih awal. Ketiga, menggunakan sistem peringatan dini churn, identifikasi pelanggan dengan skor kepuasan rendah dan beri promosi khusus. Selanjutnya kita masuk ke nomor 4, yaitu what if analysis. Di sini saya membuatnya secara manual untuk skenario manager, di mana pada nomor 4 saya melakukan simulasi dampak perubahan variabel terhadap satisfaction dengan membuat skenario menaikkan monthly fee hingga 50.000. Selain itu ada skenario lain berbentuk monthly fee juga, akan saya tunjukkan, di mana skenario A saya menaikkan harga ke 50.000, skenario B 60.000, dan juga skenario C ke 45.000. Dengan skenario A satisfaction change-nya adalah 0, dan skenario B minus 5%, dan skenario C adalah 5%. Setelah itu saya menghitung average satisfaction untuk skenario A terlebih dahulu, dan juga estimasi churn sebagai dasar dari perbandingan skenario yang lain. Setelah itu saya menggunakan rumus average dikali 1 plus satisfaction change atau percentage dari satisfaction change tersebut. Di sini saya menemukan hasil bahwa skenario A di 50.000 dengan satisfaction 6,879 dan churn score 0,333. Ini sebagai dasar dari skenario kita, dan skenario B kita menaikkannya ke 60.000. Terjadi satisfaction score menurun ke 6,536 serta churn score semakin tinggi, menunjukkan harga memberikan dampak pada retensi dan kepuasan pelanggan. Pada skenario C kita menurunkan 45.000, memberi dampak positif di mana satisfaction score mencapai angka hingga 7.223 dan resiko churn score menjadi menurun ke 0,317. Kesimpulannya, dari skenario yang kita uji bisa menerapkan skenario C untuk memaksimalkan kepuasan dan mengurangi churn. Selanjutnya kita masuk ke nomor 5, di mana kita membuat diagram decision network. Di sini terdapat 4 variabel, yaitu monthly fee, watch hours, dan juga satisfaction and churn. Hubungan antara variabel tersebut, yang pertama adalah kenaikan monthly fee dapat menurunkan satisfaction seperti yang kita uji sebelumnya dengan skenario manager. Kedua, peningkatan watch hours dapat meningkatkan satisfaction. Dan ketiga, satisfaction memiliki hubungan langsung dengan churn. Semakin rendah kepuasan, semakin tinggi resiko churn atau pelanggan untuk tidak menggunakan aplikasi tersebut lagi atau visit. Decision network ini membantu manajemen memahami jalur penyebab atau cause and effect. Misalnya, jika perusahaan menaikkan harga, maka perlu memastikan jam penonton pelanggan tetap tinggi agar kepuasan tidak turun dari potensi churn yang bisa ditekan. Selanjutnya kita masuk ke nomor terakhir, yaitu probability distribution dan juga churn prediction. Di sini saya membagi pelanggan menjadi 3 kelompok, yaitu sangat puas, netral, dan tidak puas. Untuk sangat puas lebih dari sama dengan 8, netral 5 hingga 7, tidak puas kurang dari sama dengan 4. Hasil yang saya temukan dengan coding Python saya lakukan di Google Colab adalah pelanggan yang sangat puas memiliki probabilitas churn yang sangat rendah. Pelanggan netral masih berpotensi churn apabila ada kenaikan harga atau penurunan kualitas konten, dan juga pelanggan tidak puas memiliki resiko churn tertinggi, di mana hal-hal tersebut cukup logis. Rekomendasi strategi saya adalah fokus untuk meningkatkan jam menonton dengan menyediakan konten yang relevan dan berkualitas. Kedua, hindari kenaikan biaya perlangganan tanpa peningkatan value. Ketiga, berikan promo atau loyalty program untuk kelompok netral agar tidak berpindah ke kompetitor lain. 4, lakukan survei lebih mendalam untuk mengetahui penyebab ketidakpuasan pelanggan dengan skor yang lebih rendah. Sekian adalah penjelasan saya dari nomor 1 hingga nomor 6. Terima kasih.